seandainya mereka memahami syariat Islam, kami siap bermubahalah. Kalian datangkan keluarga kalian, saya datangkan keluarga saya, kita bermubahalah. Benarkah anak saya membawa senjata atau tidak? Nanti siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sumpah mubahalah keluarga Laskar FPI. Allah bayar kontan. Akhirnya, aparat jadi begini. Dan kami sangat tidak terima dengan keadaan ini. Yang sangat kami sesalkan salah satunya adalah setelah dibunuh, putra-putra kami dibunuh, tidak ada keterangan dari pihak kepolisian yang menghubungi keluarga, menghubungi kami. Itu tidak ada. Artinya sebagai sebuah negara yang beradab, yang berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, ini sangat biadab menurut saya, tidak beretika. Kemudian saya juga sangat tidak terima bila putra saya dan keenam para mujahid ini dikatakan membawa senjata. Padahal kami tahu persis siapa putra-putra kami dan kami tahu dia aktif di mana. Gitu. Artinya mereka tidak akan pernah membawa senjata. Dan ketika ada kami nonton di TV itu ada senjata, itu dari mana? Gitu. Seandainya mereka memahami syariat Islam, kami siap bermubahalah. Kalian datangkan keluarga kalian, saya datangkan keluarga saya, kita bermubahalah. Benarkah anak saya membawa senjata atau tidak? Nanti siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi itu salah satu kami berusaha meyakinkan bahwa putra-putra kami tidak membawa senjata. Senjatanya dari mana? Kemudian juga ada media cebong, kalau menurut saya ini adalah media amplop saja, yang mengatakan bahwa putra-putra kami menyerang polisi. Pertama, dari mana seandainya putra kami benar menyerang? Dari mana dia tahu itu polisi? Pertama. Terus ketika dia sedang mengawal ulama, kenapa dia menyerang orang lain? Kan lagi mengawal ulama. Ada apa ini? Itu yang kami pikirkan itu anggota keluarga itu kenapa? Ada apa ini? Kemudian itu pertama. Yang kedua lagi. Lah tiba-tiba di sana ada polisi lagi ngapain? Tiba-tiba ngebunuh putra-putra kami. Lah lagi ngapain di sana? Misalnya nyerang. Jadi media tadi katakan nyerang lah. Nyerang siapa? Nyerang polisi. Lah kenapa diserang? Tiba-tiba nyerang? Nggak ada dasar, nggak ada alasan. Seorang asal tiba-tiba nyerang orang lain. Jadi itu tidak tahu polisi lain sebagainya. Dan terus pertanyaan, polisi mana? Polisi Mabes, polisi Polda. Itu kan di Karawang. Polisi Mabes, polisi Polda ngapain di situ? Nguntit Habib Rizik, intelin Habib Rizik. Kalau intelin Habib Rizik, nguntit Habib Rizik tersangka bukan. Aturan mana? Bisa mereka menguntit, mengintilin, menginteli. Aturan mana itu? Mau bikin aturan sendiri? Ini negara berdasarkan konstitusi. Saya katakan berdasarkan konstitusi, kesepakatan kita bersama. Lalu kenapa kalian bikin aturan sendiri? Bubarkan saja negara ini. Oke, Pak. Jadi gini, Bapak yang ingin hukum untuk para pembunuh dari putra-putra kami, tegakkan hukum. Artinya negara kita berdasarkan negara hukum. Buktikan bahwa ini negara hukum, bukan negara bikin aturan sendiri. Jadi itu saja simpel yang kami inginkan. mengenai jenazah, Tentang jenazah, kami izinkan sepakat kami tadi malam kami datang kemari, keluarga-keluarga datang kemari, dan kami ditolak oleh rumah sakit, dijaga polisi di depan. Bapak putar balik aja. Bapak mau kemana? Saya mau jemput anak saya yang ditembak mati oleh polisi. Lalu Bapak putar balik aja. Kami putar balik, nggak boleh. Terima. Nah itu pertama satu tadi malam. Ya kan? Nah kemudian kami bersepakat bahwa tidak mau diotopsi. Biarkan nanti apa adanya. Katanya gimana? Oke. Seperti itu. Tapi terus baik ya. Pak, ada. Kalau pihak keluarga sendiri melihat ada kejanggalan apa sih dalam itu tadi kejanggalannya. Kenapa tiba-tiba mereka menyerang polisi?
Terus katanya mereka mepet-mepet. Kan lama kok mepet-mepet mobil. Intinya pihak Artinya ada kejanggalannya di situ. Ya oke. Dan kami yakin ini adalah extrajudicial gitu. Sudah, jangan diputar-putar kemana-mana lagi. Ini extrajudicial gitu. Terus lagi, yang kami prihatin kami tidak pernah tahunya hanya dari media, tidak dari pihak kepolisian. Ini luar biasa. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal qalba la yahzan wa innal 'ayna la tadma' wa inna ala firaqi ha'ula'i al-fityati fityatul jabhati ad-difa' al-islamiyyah lamahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berturut duka cita kepada keluarga besar FBI, khususnya kepada guru tercinta Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, dan lebih khusus lagi kepada keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati. Dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan ke dalam kejadian musibah ini kita selalu berdoa, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagi kami terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Semoga mereka ini diterima di sisi Allah sebagai syuhada, dan keluarganya diberikan oleh Allah kesabaran dan ikhlas menerima ujian ini. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan sampai terbancing emosi dan timbul fitnah yang lebih besar. Mari kita sama-sama menyatukan dan merapatkan saf kita, bersama-sama mencari solusi melalui komunikasi dan dialog yang baik. Dan saya harap aparat penegak hukum agar menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya, dan juga menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai insiden ini membuat masyarakat kebingungan, malah yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Dan saya harap mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa terbongkar motifnya, dan juga bisa menjalankan hukum seadil-adilnya terhadap orang yang terlibat dalam kasus ini. Dan mudah-mudahan tidak sampai terulang lagi. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Keluarga besar Adik Hidayat Official menyampaikan duka cita yang sangat mendalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas wafatnya saudara kita 6 orang laskar dari FPI, Front Pembela Islam, pada kejadian yang telah kita ketahui bersama. Kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita dimaksud diterima setiap titian amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, dan semoga disabarkan keluarga besar mereka semua. Dan dengan itu semoga kita diikutkan dalam keadaan yang terbaik untuk berjumpa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Segala hal terkait dengan proses yang dimaksud, baik aspek hukum ataupun yang lainnya, kami sangat mendukung pada berbagai pendapat dan pernyataan yang telah disampaikan oleh para pakar di bidangnya, baik oleh para pakar hukum, pendapat para ulama, juga ormas-ormas yang kapabel di bidangnya. Oleh karena itu, kita mendorong dan berdoa kepada Allah, semoga segalanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dan sesuai dengan koridor yang berlaku di hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, tepatnya di ayat yang ke-72, Allah mengungkap janji akan menampilkan dan membuka segala hal yang terkait dengan tindak tanduk manusia, termasuk potensi-potensi kejahatan yang mungkin terjadi, atau bahkan dalam kasus tertentu, semisal pembunuhan misalnya. Nah, dan Allah berjanji, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya, sebaik apapun itu kemudian ditutupi, atau sekuat apapun itu kemudian mencoba untuk diarahkan pada aspek-aspek yang tidak terkait dengannya, kata Allah, semua akan diungkap dengan cara yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sedetil-detilnya. Bila bukan di dunia, maka di akhirat.
Keluarga korban penembakan tantang polisi. Ayo, sumpah mubahalah. Genpi.com. Kematian 6 anggota Front Pembela Islam FPI membawa luka mendalam bagi para orang tua yang ditinggalkan. Salah satunya ialah syuhada. Ia adalah orang tua Faiz Ahmad Syukur. Faiz adalah salah satu korban meninggal akibat ditembak polisi di Tol Cikampek, Jakarta, Senin 7 Desember. Syuhada pun menantang aparat kepolisian sumpah mubahalah untuk membuktikan siapa sebenarnya yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Seandainya mereka polisi memahami syariat Islam, kami siap bermubahalah. Kalian datangkan keluarga kalian, saya datangkan keluarga saya, kita bermubahalah. Benarkah anak saya membawa senjata atau tidak? Nanti siapa yang dilaknat oleh Allah. Jadi itu salah satu kami berusaha meyakini putra-putra kami tidak membawa senjata. Senjatanya dari mana? Ujar di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa 8 Desember 2020. Lalu, apa yang dimaksud dengan sumpah mubahalah yang diucapkan syuhada? Dirangkum Gempi.co. Dari berbagai sumber, mubahalah berasal dari kata bahlah atau bulah yang bermakna kutukan atau melaknat. Secara sederhana, mubahalah diartikan sebagai saling melaknat. Pengertiannya adalah dua orang saling melaknat yang disaksikan oleh orang banyak untuk meyakini pendapatnya yang benar, sementara pendapat lawan salah. Sumpah mubahalah merujuk pada salah satu ayat di surat Al-Quran, tepatnya di surat Ali Imran ayat 61 yang memiliki arti sebagai berikut. Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Imran 61. Dalam Islam, ketika seseorang difitnah, boleh menantang orang yang memfitnah itu melakukan sumpah mubahalah. Dalam bermubahalah, para ulama memberi syarat sebagai berikut. Pertama, ikhlas karena Allah. Kedua, tujuan mubahalah adalah untuk menegakkan yang hak dan meruntuhkan yang batil, bukan untuk mencari kemenangan dalam berdebat dan popularitas. Ketiga, mubahalah dilakukan setelah dilakukan dialog terlebih dahulu. Dalam dialog tersebut telah diberikan bukti nyata, tapi lawan masih menentangnya. Di sini boleh dilakukan mubahalah. Keempat, lawan sudah ketahuan dengan jelas kesalahannya, tapi masih ingkar dengan kebenaran dan menuruti hawa nafsu. Kelima, mubahalah harus terkait dengan perkara yang sangat penting dalam urusan agama, seperti ketika lawan meragukan keberadaan Tuhan, ingkar dengan Nabi Muhammad, ingkar dengan hari kiamat, dan lain sebagainya. Keenam, diyakini bahwa mubahalah akan membawa maslahat bagi umat Islam secara umum, bukan justru menambah masalah. Ketujuh, tidak diperkenakan melakukan mubahalah pada perkara furu'iyah, cabang, atau perkara ijtihadiyah. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, berlinang air mata. Syekh Ali Jaber. Semoga 6 laskar FPI diterima Allah sebagai syuhada.
Ulama kondang Syekh Ali Jaber angkat bicara terkait penembakan Laskar FPI oleh polisi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50, Senin 7 Desember. Kejadian tersebut ketika petugas sedang mengecek informasi mengenai ada pengerahan massa terkait pemanggilan Habib Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Saya turut berduka cita kepada keluarga besar FPI, khusus kepada guru tercinta Al-Habib Rizik Syihab, dan lebih khususnya kepada keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati, dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Ta'ala sebagai syuhada, ujar Syekh Ali Jaber dalam videonya yang dilihat Okezon Jumat 11 Desember 2020. 5 Laskar FPI yang tewas telah dimakamkan di Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah Megamendung, Kabupaten Bogor. Kelima jenazah tersebut Andi Oktiawan 33 tahun, Faiz Ahmad Syukur 22 tahun, Ahmad Sofyan 26 tahun, Muhammad Suci Hadafi 21 tahun, dan Reza 21 tahun. Sementara satu jenazah atas nama Lutfi Hakim 25 tahun dimakamkan di Cengkareng, Jakarta Barat. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kita selalu berdoa, ya Allah, sempurnakan pahala bagi kami terhadap musibah ini dan diganti yang lebih baik. Dan saya sampaikan duka cita kepada keluarga besar yang kami cintai, Faiz Ahmad Syukur, Andi Oktavia, Muhammad Suci Hadafi, Lutfi Hakim, Ahmad Sofyan, tandasnya. Peristiwa penyerangan pendukung Habib Rizik terhadap aparat kepolisian itu terjadi pada Senin 7 Desember 2020 pukul 00.30 WIB di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Kejadian tersebut ketika petugas sedang mengecek informasi mengenai ada pengerahan massa terkait pemanggilan Habib Rizik Syihab di Polda Metro Jaya Senin 7 Desember 2020. Mobil anggota Polda Metro Jaya tengah mengikuti kendaraan pengikut Habib Rizik. Tiba-tiba mobil anggota Polda Metro Jaya dipepet dan disetop 2 kendaraan pendukung Rizik. Bahkan ketika kejadian itu, pihak yang diduga pendukung Habib Rizik menodongkan senjata api dan senjata tajam berupa samurai dan celurit ke arah aparat kepolisian. Petugas yang merasa keselamatan jiwanya terancam langsung mengambil tindakan tegas dan terukur. 6 orang pendukung Habib Rizik meninggal dunia, sementara 4 lainnya melarikan diri. Dalam kasus ini, petugas mengalami kerugian material berupa rusaknya kendaraan yang ditabrak pelaku dan adanya bekas tembakan senpi pelaku di tempat kejadian perkara TKP. Adapun ke-6 orang yang tewas itu adalah Faiz, Ambon, Andi, Reza, Lutfi, dan Hadafi. Mereka semua diketahui merupakan anggota Laskar FPI DKI Jakarta. Nyata bukan hoax. Yang korupsi, Harun Masiku. Semoga mereka ini diterima di sisi Allah sebagai syuhada, dan keluarganya diberikan oleh Allah kesabaran dan ikhlas menerima ujian ini. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan sampai terbancing emosi dan timbul fitnah yang lebih besar. Mari kita sama-sama menyatukan dan merapatkan saf kita. Bersama-sama mencari solusi melalui komunikasi dan dialog yang baik. Dan saya harap aparat penegak hukum agar menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya dan juga menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai insiden ini membuat masyarakat kebingungan, malah yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Dan saya harap mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa terbongkar motifnya dan juga bisa menjalankan hukum seadil-adilnya terhadap orang yang terlibat dalam kasus ini, dan mudah-mudahan tidak sampai terulang lagi. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Nyata bukan hoax. Yang korupsi Mensos, yang kabur Harun Masiku, yang makar OPM, kok yang dikejar-kejar Habib Rizik. Kebohongan pertama, Jasa Marga sebut CCTV tol Cikampek mati sejak 6 Desember. Polisi klaim punya bukti CCTV bentrok dengan Laskar FPI. Kedua, diserang Laskar Khusus FPI, Kapolda Metro Jaya, pistol asli bukan rakitan, semua pelurunya tajam. Polda Metro Jaya, senpi yang digunakan Laskar FPI jenis rakitan. Kebohongan ketiga, polisi senpi dalam baku tembak di jalan tol milik anggota FPI.
Kapolda Metro, Laskar FPI rampas pistol polisi untuk tembak polisi.